Yes, sekarang kita sudah mulai memasuki materi sistem baca kilat. Anda sudah menyelesaikan modul 1 dan 2? Jika belum, saya sangat menyarankan Anda mempelajarinya dulu. Mari kita bahas tahapan pertama dari sistem baca kilat, yaitu tinjauan awal. Seberapa sering Anda membeli buku dan akhirnya tidak pernah tertarik untuk membacanya? Biasanya buku ini berakhir di rak buku Anda dengan masih tersampul plastik dengan rapi. Juga sangat sering terjadi ketika Anda membaca buku, baca bab 1, lanjut bab 2, bab 1-nya lupa. Baca bab 3, bab 2-nya lupa. Ini dikarenakan kita tidak memiliki gambaran besar dari buku itu. Sebelum membeli sebuah buku, tentu kita ingin memastikan bahwa buku itu tepat untuk kita dan sesuai dengan kurikulum pengembangan diri. Saya sering diminta untuk merekomendasikan buku. Hal ini tentu bukan hal yang sulit. Namun pertanyaannya adalah, apakah saya akan bisa merekomendasikan buku yang tepat dan sesuai dengan kurikulum pengembangan diri Anda? Belum tentu. Untuk itu, saya lebih senang mengatakan bahwa apa kurikulum pengembangan diri Anda. Dan silakan lakukan tinjauan awal untuk memastikan buku itu tepat buat Anda. Dengan tahapan pertama ini, Anda memiliki skill yang membuat Anda mandiri dalam menentukan buku yang akan mengubah kehidupan Anda. Sekarang, mengapa kita melakukan tinjauan awal? Tinjauan awal akan memberikan Anda gambaran besar apa yang bisa buku janjikan kepada Anda. Ini adalah tahapan penting untuk melakukan seleksi buku. Setelah mengetahui gambaran besar, kita bisa menimbang buku itu masuk ke dalam kelompok buku yang seperti apa bagi Anda. Seorang filsuf dari Inggris bernama Francis Bacon membagi buku ke dalam 3 kategori. Pertama, buku yang dicicip. Ini adalah buku yang Anda baca sekilas-sekilas saja, sudah langsung paham. Ini adalah buku yang ringan bagi Anda. Umumnya saya akan melewatkan buku ini karena isi buku ini pasti ada dalam buku yang lebih berat dan akan memiliki informasi yang saya butuhkan lebih lengkap. Kedua adalah buku yang ditelan, artinya buku ini tidak memerlukan analisis mendalam untuk memahami isinya. Anda baca langsung paham dan mudah untuk mencerna buku itu. Untuk buku kategori ini biasanya saya akan bertanya kembali, apakah buku ini memberikan dampak penting? Jika tidak, dalam artian saya sudah memahami dan menjalani isi buku itu, saya tidak membelinya. Jika buku itu saya butuhkan dan memberikan dampak penting sesuai dengan kurikulum pengembangan diri, maka saya beli. Dan buku yang ditelan ini, mind mapping merupakan opsional. Jika Anda melakukan mind mapping, tentu akan selalu memberikan nilai tambah yang luar biasa kepada pemahaman Anda. Ketiga adalah buku yang perlu dikunyah cerna. Pertama, pastikan dulu apakah ini sesuai dengan kurikulum pengembangan diri Anda. Buku ini mestinya buku yang menaikkan level Anda. Buku ini perlu dianalisis mendalam, perlu diterapkan, banyak mengandung hal teknis, dan memberikan dampak paling besar pada kemajuan aspek tertentu dalam hidup Anda. Dan ini adalah buku yang wajib Anda mind map. Setiap orang mengelompokkan buku sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Buku yang saya anggap telan bisa jadi merupakan buku yang hanya perlu dicicip oleh Anda, tergantung latar belakang masing-masing. Sekarang, setelah mengelompokkan kategori buku, selanjutnya adalah menimbang apakah ini layak untuk dibaca sekarang. Saat ini, artinya Anda membutuhkan buku ini dalam waktu dekat dan memberikan dampak penting. Artinya juga jangan membeli sebuah buku dengan pemikiran suatu hari Anda membutuhkannya. Jika masih sifatnya suatu hari, itu berarti Anda belum membutuhkannya sekarang. Lewatkan saja. Suatu hari biasanya tidak akan pernah datang. Anda hanya boleh membeli sebuah buku yang Anda butuhkan nanti jika dan hanya jika sudah ada dalam kurikulum pengembangan diri Anda. Sehingga Anda bisa memprioritaskan waktu untuk membaca. Jika sesuai dengan kurikulum pengembangan diri Anda dan Anda butuhkan dalam waktu dekat, Anda beli. Setelah memutuskan untuk membeli, sebelum membaca,
Formulasikan tujuan membaca yang spesifik dan tuliskan. Tujuan akan memberikan Anda kejelasan dan motivasi dalam membaca. Waktu untuk melakukan tinjauan awal adalah 5 menit. Ingat prinsip minimum efektif dose. Usaha minimal untuk hasil yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah melakukan tinjauan awal. 1. Baca sampul depan. 2. Baca sampul belakang. 3. Baca daftar isi. Dan setelah melakukan 1, 2, 3, Anda akan bisa 4. Menarik kesimpulan atau konteks buku ini. Ini adalah gambaran besar dari buku, apa janji buku kepada pembaca. Kelima, kelompokkan buku berdasarkan 3 kategori di atas. Cicipkah, telankah, atau kunyah cerna. Keenam, menentukan apakah layak untuk dibaca saat ini. Jika ya, beli. Jika tidak, tunda. Yang ketujuh, menentukan dan menuliskan tujuan yang jelas. Dari 7 langkah tersebut, langkah 1-6 dilakukan di toko buku sebelum Anda membeli buku. Anda benar-benar perlu ketat dalam melakukan tinjauan awal, terutama setelah Anda selesai belajar sistem baca kilat ini. Tentang kesimpulan di sini bukanlah harus mengetahui isi buku itu dulu, baru Anda bisa membuatnya. Kesimpulan ini adalah konteks yang dibahas oleh buku. Apa yang bisa buku berikan untuk Anda jika Anda membacanya nanti. Jika Anda ingin jalan-jalan ke sebuah kota, hal pertama apa yang Anda lakukan? Betul, Anda googling. Anda mencari tahu di kota itu ada apa aja. Anda tidak perlu menjelajahi setiap sudut kota itu, baru bisa menyimpulkan ada apa saja di kota tersebut. Kesimpulan adalah gambaran umum yang Anda dapatkan dari minimum efektif dose tinjauan awal. Dengan melakukan langkah 1-3 tinjauan awal, kita bisa mengetahui apa yang bisa buku berikan kepada pembaca. Kesimpulan adalah 1-2 kalimat yang menyatakan gambaran apa yang bisa diberikan buku kepada Anda. Tidak perlu menggunakan konsep kalimat formal atau EYD. Menuliskan kesimpulan dimulai dengan kalimat buku ini membahas tentang. Misalkan, buku kepemimpinan. Buku ini membahas tentang matriks kepemimpinan berdasarkan input dari seorang pemimpin dan output yang diberikan oleh tim dan bagaimana pendekatan seorang pemimpin untuk setiap matriks. Contoh kedua, buku Slimming. Buku ini membahas tentang pola makan dan pola olahraga yang tepat, juga tentang membereskan program pikiran bawah sadar yang menghambat seseorang mendapatkan tubuh idealnya. Nah, dengan mengawali kalimat kesimpulan, buku ini membahas tentang, kita memastikan mengambil konteks yang tepat. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kesimpulan adalah jangan sampai Anda terlalu banyak menggunakan kata-kata Anda sendiri. Gunakan kata-kata yang Anda temukan di sampul depan, sampul belakang, dan daftar isi. Mengapa? Karena kita hanya ingin memastikan Anda tidak membuat kesimpulan yang mengalami distorsi. Lalu apakah setiap orang akan menyimpulkan hal yang sama untuk buku yang sama? Tidak selalu akan sama. Karena kebutuhan dan fokus setiap orang berbeda. Maka yang menjadi fokus atau spotlight dari setiap pembaca terhadap sebuah buku bisa juga berbeda. Membaca buku adalah personal business. Anda dan saya membutuhkan buku yang sama dari sudut yang berbeda. Tentang tujuan. Tujuan sangat menentukan proses membaca. Apakah menjadi kegiatan yang bermanfaat atau menjadi kecil manfaatnya. Membaca tanpa tujuan sama dengan membangun rumah tanpa blueprint. Saya yakin Anda tidak mau tinggal di rumah yang dibangun tanpa blueprint. Anda juga tidak mungkin keluar dari rumah tanpa memiliki sebuah tujuan yang jelas. Membaca dengan tujuan yang jelas akan memberikan dampak terbesar dari usaha yang Anda berikan. Tujuan wajib dituliskan. Ada 2 alasan mengapa wajib menuliskannya. Pertama,
Dalam 24 jam kita bisa dibombardir oleh 60.000 sampai 80.000 buah pikir. Jika Anda tidak menuliskannya, maka tujuan Anda akan kalah penting dengan semua buah pikir itu. Jadinya membaca tidak akan ada semangat besar. Kedua, dengan kesibukan kita sehari-hari, kemungkinan kita tidak menyelesaikan satu buku dalam sekali duduk. Duduk untuk kedua kalinya bisa jadi kita sudah tidak bisa memikirkan tujuan yang sama persis seperti di awal. Akibatnya adalah Anda akan kehilangan urgensi dan akan membaca lebih banyak hal dibanding dengan duduk yang pertama kali. Karena Anda akan merasa semua informasi penting dan kembali ke membaca biasa. Sama seperti anak panah, bergeser 2 mm saja di awal sudah akan jauh berbeda hasilnya. Jadi pastikan Anda selalu menuliskan tujuan Anda. Tujuan memiliki dua elemen penting. Kedua elemen ini adalah what dan why. Elemen what merupakan apa yang Anda ingin ambil dari buku. Apa yang Anda ingin pahami, dapatkan dari buku yang berkaitan dengan konten buku. Apakah Anda ingin menerapkan, memahami, mendapatkan inspirasi, menghafal. Pastikan ini semua berkaitan dengan isi buku yang Anda baca. Sedangkan why berkaitan dengan dampak apa yang bisa Anda dapatkan dengan membaca buku itu. Alasan mengapa Anda ingin membaca buku itu. Apa efeknya dalam kehidupan Anda, karir Anda, ataupun bisnis Anda. Why berkaitan dengan impian personal Anda. Tidak harus ada kaitannya dengan buku yang Anda baca, tapi inilah yang memotivasi Anda untuk menyelesaikan buku tersebut. Why jauh lebih penting daripada what. Buku apapun yang Anda baca adalah untuk mengarahkan Anda semakin mendekati why Anda, semakin mendekati impian Anda. Tujuan harus sespesifik mungkin, tapi juga ringan dan ada perasaan bisa untuk mencapainya. Ada motivasi untuk menuntaskan buku dan mendapatkan manfaat yang bisa berdampak dalam hidup. Tujuan jangan sampai terkesan Anda harus mendapatkan semuanya atau semuanya ingin dicapai. Ini akan membuat pikiran kewalahan duluan sebelum memulai. Tujuan terburuk yang bisa Anda tuliskan adalah saya ingin menguasai semuanya. Ingin menguasai semuanya adalah hal yang tidak tepat dalam situasi apapun. Bayangkan Anda duduk di depan seseorang dan dia menyampaikan berbagai hal. Ketika ia menyampaikan hal yang tidak menarik bagi Anda atau sesuatu yang belum Anda butuhkan, kira-kira seberapa besar perhatian yang bisa Anda berikan kepadanya? Kalaupun ada, sangat kecil. Bahkan seringkali kita tidak menyimak lagi apa yang ia sampaikan dan pikiran Anda sudah sibuk memikirkan apa yang menarik bagi Anda dan mendengarkan teman Anda menjadi kamuflase seolah-olah mendengar saja tanpa menyimak apapun. Sama dengan membaca. Ketika Anda membaca sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan Anda akan mengabaikan dan memikirkan hal lain dalam pikiran Anda. Jadi seolah-olah Anda membaca kata demi kata dalam halaman itu, tapi sampai akhir halaman Anda mengatakan, barusan saya baca apa ya? Seberapa besar pun daya konsentrasi seseorang, ia hanya bisa memberikan perhatiannya pada hal yang menarik perhatiannya. Yang memberikan manfaat langsung, yang berkaitan dengan diri dan aspek hidupnya. Yes. Benar, kita selalu memikirkan diri masing-masing. Kita selalu berpikir what's in it for me atau apa manfaatnya bagiku. Bayangkan saja jika saya meminta Anda untuk jangan tidur sebelum jam 3 subuh hari ini. Apa pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda? Untuk apa? Memangnya ada apa? Oke, itu adalah variasi dari what's in it for me. Ketika membaca buku tanpa tujuan, pikiran kita yang selalu bekerja dengan prinsip mencari nikmat, menghindari sengsara ini akan bertanya, "Hei, kamu baca buku ini buat apa?" Dan karena Anda tidak menuliskan tujuan yang jelas, Anda hanya bisa mengatakan, "Oh, katanya buku ini bagus, jadi saya pengen baca." Dan bawah sadar akan membalas, "Daripada capek dan repot, mending kita tidur yuk." Dan Anda mengatakan, "Hayo." Nah,
Membaca buku sudah sering kita tunda selama ini karena tujuan tidak jelas atau merasa harus mendapatkan semua yang penulis sampaikan sehingga dorongan membaca kalah dengan rasa kewalahan bahkan sebelum mulai membaca. Tinjauan awal merupakan kunci keberhasilan dari baca kilat. Jika Anda melakukan tinjauan awal dengan baik, hasil baca kilat Anda akan memuaskan. Kita perlu mencatat, tujuan memiliki dua elemen what dan why, di mana what dimulai dengan kalimat saya ingin. Dan why dimulai dengan kalimat supaya saya bisa. Tujuan membaca haruslah sangat personal. Personal artinya, pertama, mesti ada kata saya di dalamnya. Saya paham Anda cenderung mengurangi apa yang harus Anda tulis. Dan itu seringkali kalimat yang sudah sangat jelas atau obvious. Namun saat membuat tujuan membaca, jangan kurangi satu kata pun, terutama kata saya ingin. Misalkan tujuannya, saya ingin memahami 4 metrik seorang tim dalam kaitannya dengan input modal kepemimpinan dan bagaimana pendekatan untuk memimpin tim dalam setiap matriks. Ada orang yang cenderung menghilangkan kalimat saya ingin dan langsung masuk ke memahami 4 matriks seorang tim dan kaitannya dengan input modal kepemimpinan dan bagaimana pendekatan untuk memimpin tim dalam setiap matriks. Ada rasa yang berbeda, bukan? Tujuan yang dikurangi kata saya ingin ini adalah tujuan yang tidak jelas. Tidak jelas untuk siapa, karena kita ingin pikiran bawah sadar membantu kita dengan spesifik, maka kata saya ingin jangan disingkat, dikurangi atau bahkan dihilangkan. Memasukkan kata saya ingin adalah bagian yang memastikan tujuan Anda personal. Anda memberitahukan kepada pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda bertanggung jawab dengan tujuan Anda. Anda memiliki sense of ownership atas tujuan Anda. Dan dengan alasan ini jugalah jangan mengganti saya dengan kita. Kata kita membuat Anda tidak memiliki ownership pada tujuan Anda. Dengan format saya ingin dan supaya saya bisa, Anda benar-benar memastikan tujuan Anda personal dan memotivasi. Personal juga berarti Anda tidak ikut-ikutan, tidak berpikir dengan framework orang lain atau penulis. Contoh, seseorang yang tidak memiliki dorongan untuk menjadi pengusaha, ketika dia membaca sebuah buku tentang bisnis, maka ia perlu membuat tujuan yang memberikan dampak pada aspek pekerjaannya. Ketika dia memaksakan pemikiran bahwa, oh ini kan buku bisnis, berarti kalau saya baca buku ini maka saya harus berpikir saya berbisnis suatu hari. Maka dia akan tergoda untuk membuat tujuan seharusnya, bukan tujuan personal lagi. Harusnya baca buku ini ya untuk berbisnis, ya bukan kerja terus. Nah, dia bisa membuat tujuan untuk meningkatkan keefektifan kerjanya dan memberikan dampak profit bagi perusahaannya. Ini adalah tujuan yang personal. Jadi dia bisa membuat tujuan dengan what dan why seperti ini. Saya ingin memahami strategi meningkatkan keefektifan dalam marketing. Sehingga saya bisa meningkatkan kinerja penjualan dan mendapatkan profit buat perusahaan dan bisa naik jabatan. Nah, bandingkan dengan tujuan yang dia buat dengan framework harusnya. Oke? Saya ingin memahami bagaimana promosi yang benar supaya suatu hari saya bisa buka bisnis sendiri. Tujuan yang kedua ini bisa jadi tujuan yang menimbulkan konflik atau sekedar tidak ada dorongan dan motivasi untuk membaca, akan kehilangan urgensi membaca. Tujuan yang personal akan menghilangkan semua konflik, juga akan memberikan semangat untuk membaca. Yuk kita perhatikan contoh berikut. Anda silakan menilai apakah ini adalah tujuan what dan why atau why dan why. Ingat, what adalah yang berhubungan dengan buku, apa yang kita mau ambil dari buku, dan why adalah dampaknya dalam kehidupan. Contoh pertama, saya membaca salah satu buku leadership. Tujuannya, saya ingin menjadi seorang pemimpin yang kompeten, supaya saya bisa meningkatkan kinerja tim saya sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Saya ulangi. Saya ingin menjadi seorang pemimpin yang kompeten supaya saya bisa meningkatkan kinerja tim saya sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Menurut Anda, ini adalah tujuan what dan why atau why dan why? Betul.
Ini adalah why dan why. Saya ingin menjadi pemimpin yang kompeten adalah why. Karena itu adalah dampak dari membaca buku kepemimpinan ini. What dan why yang seharusnya adalah saya ingin memahami apa strategi yang dilakukan pemimpin kompeten dalam meningkatkan kinerja tim, sehingga atau supaya saya bisa meningkatkan kinerja tim saya sampai 2 kali lipat. Anda bisa memahaminya? Great. Lanjut contoh kedua. Katakan saya membaca buku Slimming. Tujuan saya adalah saya ingin menurunkan berat badan 10 kg sehingga saya bisa mendapatkan tubuh ideal saya dan hidup sehat. Saya ulangi, saya ingin menurunkan berat badan 10 kg sehingga saya bisa mendapatkan tubuh ideal saya dan hidup sehat. Menurut Anda, apakah tujuan ini adalah tujuan what dan why atau why dan why? Yes, betul, ini adalah tujuan why dan why. Jadi, masih belum masuk ke dalam kaidah tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang sesuai adalah saya ingin memahami pola makan dan pola olahraga yang tepat. Sehingga saya bisa menurunkan berat 10 kg dan hidup sehat. Ini adalah what dan why. Dan sekali lagi, tujuan wajib kita tuliskan. Di mana menuliskannya? Di buku yang sedang Anda baca. Kecuali buku itu bukan milik Anda, tuliskan di selembar kertas dan pastikan Anda bisa membaca tujuan Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Apakah membaca buku yang sama, lalu 2 orang yang berbeda akan memiliki tujuan yang sama? Tidak. Saya membaca buku yang sama dengan Anda, bisa jadi sangat mungkin kita memiliki tujuan yang berbeda. Yes, membaca adalah personal business. Anda membaca buku untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Nah, materi selanjutnya saya akan mendemokan langkah tinjauan awal dan ada cheat sheet yang bisa Anda unduh untuk mempraktikkan langkah ini. So, sampai bertemu di video selanjutnya.